Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, diawali dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan, dan pada akhirnya terbentuklah karakter siswa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Jatirejo atau yang mewakili Bapak Ibu Waka dan Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi materi modul 134 penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi kita dengan hati Islam wal iman. Bapak Ibu sekalian, adapun acara pada siang hari ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian dirangkai dengan acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Pemateri dan ditutup dengan doa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran. Teriring doa semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Membawa manfaat dan berkah tentunya. Bibarakati Al-Fatihah. Amin. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Jatirejo yang akan diwakili oleh Bapak Waka Kurikulum kepada Bapak Rosa Agus Setiawan SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Waka, yang saya hormati Bapak Ibu guru, khususnya Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 7 SMKN 1 Jatirejo. Sekali lagi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat taufik serta hidayahnya sehingga siang hari ini kita bisa hadir pada kegiatan diseminasi materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah untuk calon guru penggerak angkatan 7 SMKN 1 Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan kita petunjuk yaitu yang berupa syariat agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sangat bersyukur dan berbahagia karena dari waktu ke waktu alhamdulillah teman-teman kita Bapak Ibu guru sudah diterima sebagai calon guru penggerak yang mana ini nanti menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang lain sehingga guru penggerak yang ada di SMKN 1 Jatirejo lambat laun semakin banyak jumlahnya karena untuk guru penggerak ini sangat bermanfaat sekali karena sesuai dengan tujuan dari pemerintah di kurikulum merdeka bahwa untuk guru penggerak nanti menjadi motor bagi lingkungan khususnya di kelas atau di sekolah atau bagi teman-teman yang lain karena dalam hal ini menjadi contoh dari penerapan budaya positif baik itu di kelas, di sekolah maupun di rekan-rekan guru yang lain sehingga nantinya menjadi suatu kebiasaan yang baik yang mana nanti akan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah di segala hal. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Semoga acara diseminasi materi modul 1.4 ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya lembaga SMKN 1 Jatirejo. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih atas sambutannya. Kemudian sampailah kita pada acara inti, yakni diseminasi materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 SMKN 1 Jatirejo Mojokerto. Kepada Bu Anita Tri Rahmawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk hadir pada kesempatan pada siang hari ini mengenai pemahaman dan pengalaman nanti budaya positif diseminasinya. Ya. Di sini saya minta maaf, bukannya saya menggurui, ya, saya juga masih perlu banyak belajar, ya. Jadi nanti kita sama-sama belajar. Inilah materi yang kami dapatkan selama mengikuti calon guru penggerak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini akan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diseminasi yang disampaikan oleh Bu Anita Tri Rahmawati. Untuk selanjutnya tentang segitiga restitusi akan saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan JGB Angkatan 7 Bu Anita. Saya khusus pada penerapan segitiga restitusi. Saya Bu Siti Masila dari SMKN 1 Jatirejo. Langsung kepada materi. Bapak Ibu sekalian, apakah jenengan pernah menemukan siswa yang tidak sesuai dengan peraturan? Tentunya. Dan itu adalah wajar bagi kita di SMK. Kemudian setelah menemukan hal tersebut, apa yang kita lakukan dalam penanganannya? Barangkali saya minta tolong testimoninya dari Pak Edi Cip selaku kesiswaan, Pak. Apa yang telah jenengan lakukan ketika menemui anak tidak sesuai dengan peraturan sekolah? Yang pertama, yang jelas ya, kita mengingatkan perilaku tersebut itu tidak sesuai dengan tata yang ada di sekolah. Memberi teguran, Pak? Mengingatkan, kemudian kalau gagal harus ditegur. Ya, kemudian apakah pernah Bapak memberikan hukuman barangkali atas konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan? Biasanya seperti itu. J. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang kita lakukan sehari-hari atau selama ini kita lakukan ketika kita menemukan anak yang tidak mematuhi peraturan, tidak sesuai dengan perilaku yang baik atau melakukan tindakan penyimpangan. Seperti itu, kita sepakat seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, salah satu cara yang ditawarkan dalam penanganan tersebut adalah dengan cara restitusi. Sehingga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid atau siswa yang melakukan tindakan penyimpangan. Kita kalau sudah di CDP ini bukan lagi peraturan sekolah, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang disadari oleh siswa sebagai gantinya peraturan. Kemudian restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, melakukan perbaikan. Ini dicantumkan oleh Gosen pada bukunya di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau seperti yang disampaikan Pak Jet, ketika anak melakukan kesalahan, maka biasanya kita memberikan hukuman atau konsekuensinya. Misalnya, anak datang terlambat ke sekolah, sudah lebih dari 10 menit. Konsekuensi yang kita terapkan, silakan ulang kembali. Atau barangkali kita tulis di poin. Itu adalah menebus kesalahan yang telah dilakukan. Tetapi pada restitusi, kita belajar dari kesalahan. Bagaimana anak ini mempunyai etika untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika kita memberikan hukuman, anak itu cenderung merasa dendam. Ngoten nggih? Sepakat nggih? Ketika
ya ketika anak kita berikan hukuman, kamu tidak pakai sepatu, lepas sepatunya karena sepatunya tidak sesuai dan seterusnya, sehingga anak itu merasa dendam. Bagaimana ya? Saya ini suatu sekolah anak kita ngejani raya dan seterusnya, sehingga ketika anak merasa dendam, melihat bapak ibu guru yang melakukan hukuman itu bisa jadi membuang muka dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ciri restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bagaimana kamu akan memperbaiki hal ini? Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Lanjut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa alasan mereka melakukan hal tersebut? Mengapa anak tersebut melakukan tindakan penyimpangan? Seperti yang disampaikan Bu Anita, itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya ada yang namanya studi 3 restitusi untuk menjalankan proses restitusinya. Yang pertama, sisinya adalah menstabilkan identitas. Pada proses ini kita yakin bahwasanya kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya, anak-anak kok tidak melihat bapak ibu guru ketika menerangkan, mereka pasti punya alasannya. Mengapa mereka misalnya ketiduran aja? Kenapa mereka kok ketiduran di kelas ketika bapak ibu menerangkan? Berarti mereka merasa yang terbaik bagi saya itu tidur, karena semalam begadang, saya butuh, kebutuhan saya saat ini adalah tidur, dan seterusnya. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita semua perilaku memiliki alasan seperti yang saya sampaikan. Kemudian sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah meyakini ini adalah hal yang kita sepakati. Kemudian ini adalah keyakinan yang negatif. Sehingga anak-anak setelah melakukan segitiga restitusi, dia tidak akan melakukan atau mengulangi kembali tindakan seperti itu karena dia sudah mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri. Hal yang sudah saya terapkan pada kelas saya, yaitu salah satu contoh kasusnya adalah menggunakan make up yang berlebihan ke sekolah. Saya kira sekarang sedang viral ya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita siswa putri melakukan hal tersebut. Ini salah satu yang sudah saya lakukan. Kemudian apa yang akan sampai lakukan? Ya, Bapak Ibu, dari tayangan video tadi kita bisa melihat ada 3 tahapan restitusi yang sudah saya sampaikan. Sebenarnya ketika kita menemui anak dengan lipstik atau dengan make up yang berlebihan, kita bisa langsung, Mbak, minta tolong dihapus. Itu kan merupakan
tindakan hukuman deh. Lain dengan ketika kita menyelami anak ini, apa yang sudah kamu lakukan, bagaimana yang seharusnya, kemudian apa selanjutnya yang akan kamu lakukan. Jadi anak-anak sudah tertanam keyakinannya dan ada motivasi intriksi untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu adalah refleksi. Nama saya Vanessa Lindra Maura, saya dari Sekolah SMKN 1 Jatirejo. Setelah melakukan segitiga restitusi, saya paham tidak keyakinan kelas dalam bermereka. Harus natural demi kebaikan saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuan kita dalam melaksanakan segitiga restitusi. Selanjutnya, saya mempunyai kasus yang kedua. Ketika 12 daerah 1, setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya menyadari bahwa pemakaian MBT dan praktek itu sangat diperlukan karena itu sangat berguna bagi kita dan sekitar kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasilnya sehingga siswa menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau saya boleh bercerita, akhirnya ketika saya masuk ke kelas ini, anak-anak biasanya bilang, ketika ada temannya yang tidak pakai sepatu, Bu, di segitiga restitusi. Semacam itu. Jadi sudah membekas di otaknya anak-anak ini kalau ini adalah sesuatu yang menyimpang dari keyakinan kelas atau tindakan yang tidak benar. Ini adalah impian saya atau bisa menjadi impian kita bersama. Maka lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kita miliki. Sebagai penutup, jalan-jalan ke bandara. Jaga. Nggak lupa tumbas jajan. Demikian presentasi kita. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Matur suwun, terima kasih atas perhatiannya. Saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi diseminasi atau pemimbasan dari kami calon guru penggerak angkatan 7 di SMKN 1 Jatirejo. Sebagai acara selanjutnya yaitu refleksi dari Bapak Ibu guru peserta kegiatan ini. Kepada yang mewakili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah disampaikan. Ini akan memberikan refleksi berkaitan dengan diseminasi materi mungkin 1.4 penerapan budaya positif di sekolah untuk calon penggerak angkatan 7, khususnya kepada Bu Siti Ibu Masnah SPD dan Bu Anita Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pemaparan tadi adalah bahwa ada satu hal yang kita semua harus memahami, bahwa paradigma lama itu ternyata sudah tidak artinya kita harus bergeser pada paradigma yang baru ketika kita mengajar pada anak-anak. Apa paradigma baru? Yaitu bahwa guru itu sekarang itu fungsinya tidak hanya sebagai pengajar, mentransfer ilmu, tapi juga guru berfungsi juga sebagai teman bagi dengan membangun budaya positif sebenarnya banyak manfaat yang akan kita rasakan. Di antaranya adalah bahwa membangun budaya positif itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik bagi anak-anak atau siswa. Karena apa? Budaya positif itu seperti yang tadi dicontohkan bahwa misalnya anak-anak ketika salah atau ketika melakukan kesalahan, mereka akan dengan sadar dengan sendirinya bahwa ketika dia salah, maka dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya dengan budaya positif. Nah, jadi saya ulangi bahwa membangun budaya positif akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak
untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia, sehingga budaya positif itu dapat menumbuhkan karakter yang baik bagi anak ya dan warga sekolah. Untuk itu, jadi ini sangat seperti yang dipaparkan oleh Bu Un dan Bu Anita tadi, bahwa budaya positif merupakan hal yang sangat baik sekali untuk membentuk karakter anak itu ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Bu Idri yang telah Bu Andri yang telah memberikan refleksinya pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu guru sekalian, barangkali saya bisa minta semangatnya aplaus untuk kita semua. Dengan demikian maka berakhirlah rangkaian kegiatan pada hari ini. Untuk kegiatan terakhir yaitu penutup atau doa, kami mohon doanya dipimpin oleh Pak Cep. Kepada Pak Cep, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon waktu sejenak untuk kita menghadap kepada Sang Kholik untuk berdoa. Semoga pada pertemuan di siang hari ini dalam acara diseminasi materi nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita, untuk sekolah kita, dan juga untuk masyarakat kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. La hadir Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ya ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma hasin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila akhir tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.